Ada nggak? Nanti sama Ami. Hah? Kameranya cuma ke sana. Boleh, jangan Dan teman-teman juga jangan sampai kalah. Betul, jangan Untuk cuma berangkat doa. ke sana, jangan Betul. cuma karena doa. Oke, jadi untuk teman-teman harap juga untuk mensupport daripada media partner dan beberapa pihak yang sudah mendukung kegiatan ini ya. Belum dimulai kalau anak-anak yang belum makan bisa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai ke acara, ini ada penyampaian terkait mengenai safety briefing dari pihak keamanan Astor. Kebetulan ada Pak, ada klinik gigi juga. Klinik itu jadi nanti dari lampu merah perempatan Serah Asri ada ruko sebelah kiri. Jangan cuekin yang dengar, kenalan dulu sama temen sebelah. Catat ilmu yang didapat, jangan dibiarin gitu aja. Kamu pahami? nggak ada orang. Oke, mari kita mulai. Kalau mencinta itu harus membersamai. Kalau cinta itu harus memiliki. Nggak benar. Karena kalau kita mencintai harus kita memiliki, nanti kita akan menghalalkan segala cara untuk memiliki. Cinta itu untuk mengejar ridho Allah. Kadang orang menikah dengan orang yang dicintai, namun tidak sedikit juga orang yang menikah dengan tidak orang yang dia cinta. Tapi endingnya Nabi selalu mendoakan semoga keberkahan menyertai kalian. Jadi puncak muara cinta adalah mendapatkan berkahnya Allah. Gitu. Siapa sebenarnya yang jujur mencintai kita? Anda buka di depan dulu nih, kita akan paham. Setelah kita keluar, kita akan mengerti bahwa ternyata kita hadir semua di sini dimudahkan oleh Allah. Karena ada satu zat yang mencintai kita, nggak pernah putus asa mencintai kita sampai nanti kematian tiba, Allah. Maka kalau teman-teman tiba-tiba, mungkin teman-teman ada yang pertama kali mungkin ikut kajian di sini melalui undangan dari Jannah Planner misalkan, atau dari UM Official misalkan, itu tanda cinta Allah teman-teman, tanda cinta Allah. Kemarin anak main ke Jakarta Pusat, beberapa ketemu sama narasumber ya nasional. Saya sampaikan wajar loh, mereka kan followernya udah jutaan gitu, jamaahnya banyak. Yang satu lagi masya Allah, mungkin teman-teman bisa menggerakkan kaki sampai menuju di sini. Siapa anak? Kadang-kadang anak lewat di antara jamaah aja, jamaahnya nggak tahu siapa berbicaranya. Jodoh diinjak sendal anak, ditembrik itu. Ya Allah, anak mau sih nggak ada orangnya di sini gitu. Anak berharap kayak Ustaz Hanan gitu, mau dipoto-foto gitu kan, usaha gitu foto, diinjak. Sampai urusan cinta bilang introvert dengan kalimat gini, ini yang sering banget kedengar dalam telinga anak. Perempuan bilang, aku mencintainya dalam diam. Allahu Akbar. Teman-teman, nggak semua diam itu jadi jawaban setiap perkara dalam kehidupan kita ini. Nggak semua. Contoh, kalau laki-laki mengejar memperjuangkan cintanya, kayaknya udah terlalu banyak kisah yang disampaikan.
Teteh pengen tahu nggak ada tokoh perempuan yang memperjuangkan cintanya akhirnya bahagia sampai sekarang kita kagumi namanya. Bahkan perempuan ini mulia, saking mulianya dijadikan satu di antara 4 wanita pemimpin surga. Wow. Ya memang Allah kabulkan. Dia bertemu di pelaminan, maaf, tapi statusnya jadi tamu undangan. Bukan untuk memastikan hasilnya, karena biasanya yang terburu-buru memastikan hasilnya, dia yang paling menelan pil pahit kekecewaan. Udah pasti diterima nih, udah pasti dilanggeng. Maka saya kadang-kadang sedih sama teteh-teteh yang hobi banget memperjuangkan kemungkinan, bukan mempertahankan kepastian. Kayaknya mungkin dia jadi suami saya nanti, mungkin dia jadi pasangan abadi saya, enggak. Karena diperintahkan untuk berusaha, bukan untuk memastikan hasilnya. Jadi kalau kita sudah berusaha, jangan sekali-kali memastikan hasilnya. Termasuk hari ini, buat teman-teman yang maaf dalam tanda kutip masih pacaran, sudah berhentilah. Semakin antum teruskan, semakin antum akan sakit di akhir perjalanan. Ini sayang, Allah sayang ini, sayang. Kalau teman antum belum tentu sayang ngomong kayak gitu, udah jangan pacaran, buat aku aja. Ini serius, putuskan sekarang. Putuskan dia jadi istri antum atau suami antum, atau putuskan untuk forever abadan selama-lamanya. Karena yakin, memperjuangkan kemungkinan itu sakit teman-teman. Sakit. Ada yang sampai 7 tahun pacaran, bilang ini, pegangan tangan, di alun-alun Serang gitu. Ketupat sayur. Gede banget ya, daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Nanti sakit. Maka termasuk tadi memastikan hasilnya, karena gini, semua rasa sakit dalam suatu hubungan itu karena kita merasa memiliki. Setuju ya? Teman-teman kan sering ditanya, gadget, kendaraan, rumah, anak sering ditanya, itu punya siapa? Ah, Pak Ustadz, jangan ditanya gitu, semuanya titipan. Kita tuh lucu, sering bilang titipan, tapi sering merasa kehilangan. Katanya titipan, kok ngerasa kehilangan? Itulah kenapa Nabi mengajarkan kita kalau dapat musibah, kepada orang yang mendapatkan musibah, apa di antara doa yang dipanjatkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Mbah banget ya. Pas banget tadi. Ya. Jadi kalau kita ditinggalkan oleh orang yang selama ini kita perjuangkan, selain kita sampaikan bahwa makasih sudah selama ini menemani saya, ya, selama ini menemani saya sampai aku menemukan yang terbaik, insya Allah. Dan aku bilang sama dia, insya Allah tanpa kamu aku baik-baik saja. Memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan, kita dapatkan, kita merasa memiliki, baik masalah cinta kepada pasangan atau cinta kepada urusan dunia, pasti berakhir kecewa kalau kita merasa memiliki. Makanya obatnya gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nanti aku bisik ya, ringanin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal mantan saya. Bisikan, sudah. Ya biar artinya apa? Biar artinya kita itu nggak terlalu membekas di sini. Makanya yang dimasukkan ke hati itu cuma urusan akhirat. Karena sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati sulit akan pergi. Sekalinya dipaksakan pasti akan membekas. Maka jangan terburu-buru memasukkan seseorang ke dalam hati. Jangan terburu-buru. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, masya Allah. Menaruh namanya di dalam hati kita. Karena yang sesuatu yang di dalam hati ini mudah berbolak-balik. Tapi kalau kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, titipkanlah namanya dalam doa. Karena doa itu sifatnya abadi dan melangit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain ikhtiar juga berdoa. Doanya yang baik. Doanya yang baik. Tapi kalau buat kekecewaan dalam hidup ini, kecuali diantaranya adalah ini gagal fokus kalau udah melihat anak-anak ada kayak gini. Mungkin lempar HP, kebantingan dulu dan sebagainya. Oke, biar sama Abi. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terakhir. Langsung dia ngomong, menurut Mbak, gimana menurut takdir? Teman-teman, tidak ada obat paling mujarab
mengobati kekecewaan dalam hidup kecuali ridho dengan takdir Allah. Makanya kenapa obat bahagia itu adalah tauhid, teman-teman. Kajian seperti ini, anak tujuannya untuk memantik teman-teman sekalian untuk lebih dalam lagi dengan agama kita. Nggak bisa kita di treatment, di manpower dengan ilmu yang sekedar 3 bulan sekali, nggak bisa. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ada ilmu mahal. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jadi Nabi ketika itu berada pada pasca peperangan. Nabi melihat ada seorang ibu-ibu itu mencari anaknya. Ini bukan gimmick ya. Ini tiba-tiba anak sini nih ya. Awas ya, pelan-pelan turun. Biar Allah ridho. Berjodoh gak berjodoh, simpel saja. Bila berapa pernah ditolak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditolak cintanya. Nabi mengutarakan kalimat cinta kepada Abu Thalib, berharap Ummu Hani, putri Abu Thalib, itu diminta sama Rasulullah SAW. Itu sepupuan. Mau Rasulullah SAW sebelum ketemu Ibunda Khadijah, Abu Thalib mengatakan dia sudah dihitbah sama orang lain ya Muhammad. Apakah kemudian Rasulullah SAW galau, pergi ke tepi pantai, latte satu, jangan manis, pahit. Karena yang manis cuma masa lalu, yang pahit. Nulisin hikayat-hikayat. Kenapa ya aku mengkhawatirkan senja yang pergi, padahal malam hari Allah menjanjikan indahnya bintang-bintang. Nabi menyikapi itu semua dengan senantiasa fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara kisah peri itu bukan ketika cinta ditolak, bukan. Salah satu yang paling sakit adalah ketika kita ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai. Karena puncak mencintai bukan memiliki. Puncak mencintai ketika kita ridho dia pergi untuk mendapatkan ridho sang ilahi. Itu puncak mencintai. Kalau berbicara tentang mencintai, kadang-kadang mencintai hal yang disesalkan. Karena yang paling menyakitkan adalah ditinggal pergi. Maka saya berwasiat kepada diri Anda dan teman-teman sekalian, yuk persiapkan hati jika satu saat nanti kita akan ditinggal pergi dengan semua hal yang paling kita cintai. Siapa di antara teman yang paling cintai? Orang tua, suami, istri, harta, dunia, bahkan kehidupan kita ini akan pergi. Maka persiapkan betul. Untuk apa kita persiapkan? Agar ketika tiba waktunya, kaki kita ini masih kuat untuk berdiri. Lihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan jauh-jauh hari. Resiko terberat mencintai Nabi adalah ditinggal pergi. Sedangkan Umar, Utsman, Allahu Akbar. Udah opening aja. dilihat-lihat. Boleh langsung aja nggak? Boleh. Pak Ustadz? Bang Boleh. Ustadz? Oke. Boleh. Tapi apa nih sebelumnya, maaf teh, saya bukan seblak ya. Jadi nggak harus di-review gitu. Oke, siap, lanjut ya Ji. Di-review. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Udah tahu kali ya? Nama saya Siti Celobong dari Keragilan. Mang Ustadz, Arna sih. Aturan. Boleh nggak pakai bahasa Jawa Serang Mbak? Boleh. Jadi gini, Mang Ustadz, kan Siti ceritanya harus kawin. Oh, Eh, aja kawin kayak wedus tuh kawin. Nikah gitu. Siti kan mau nikah, Mang Ustadz. Amin. Betul. Tapi hari misalkan laki kita ngenger, emak kita ngenger, kita kudu nurutnya sama ki Mang Ustadz. Oh. Kalau misalnya Siti lebih nurut ke suami, apa orang nanti neraka? Ampun Oke. kita ngelawan emak kita, Pak Ustadz. Oke. Mohon pencerahannya ya Pak Ustadz, soalnya dalamannya ngaruh kawin. Masya Allah. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pakai bahasa Yunani ya, karena mau translate dulu nih ke bahasa Indonesia nih. Teh Haji yang sebentar lagi menikah sama siapa tuh? Mang Doni kalau nggak salah itu. Mang Doni. Soalnya sana udah pernah japri beliau nih, tapi nggak jawab. Sekarang dia datang ke sini.
Nanti kalau ngecek DM ketahuan nanti. Kalau memang ketika sudah menikah, ketaatan seorang istri itu grade dia paling utama pada suaminya. Pertama kepada Allah, kepada Rasulnya, baru kepada suaminya. Tapi kalau teteh yang masih single, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada keluarga orang tuanya. Tapi kalau laki-laki sudah menikah, tetap sama, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tuanya. Nah, terus gimana Ustaz? Kalau kasusnya suami saya itu ngeyel, suami saya tidak ada ketaatan yang sia-sia, kecuali ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi suami misalkan masih ngeyel, tapi yang diminta atau diperintahkan oleh suami adalah kebaikan, gak usah khawatir, taatin aja. Taatin aja. Kalau yang diminta atau yang diperintahkan bukan dalam rangka kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Ada dulu wanita solehah dijanjikan masuk surga terbaik, itu punya suami ngeyel, buadong, namanya Fir'aun. Ternyata ketika memiliki suami sengeyel Fir'aun pun tidak menghalangi Ibunda Asiyah memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah teteh nanti bersuami Fir'aun? Tentunya tidak. Ya, insya Allah, Mang Doni kaset insya Allah. Jadi artinya ketika suami sengeyel apapun, selagi dia meminta, memerintahkan dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatan, maka tidak usah perlu khawatir, taati saja. Karena demi Allah, pengorbanan itu tidak ada yang sia-sia. Ustaz, aku sudah taat, tapi suami saya masih kayak gitu. Gimana tuh Pak Ustaz? Teman-teman, pernah teman-teman dengar ada seorang perempuan namanya Ramlah? Kalau bahasa orang sekarang Teh Romlah. Ramlah binti Abu Sufyan itu adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh ini dalam satu riwayat dikatakan beliau saking cinta sama minuman khamr, hijrah ke Afrika, ujung-ujungnya minum khamr. Misalkan ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk minum khamr, ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk buka hijabnya, jilbabnya, ada. Kalau sudah yang diperintahkan seperti itu, tidak ada kewajiban untuk mentaati. Karena cinta kita hanya milik Allah dan Rasulnya, bukan milik suami Anda, bukan milik istri Anda sepenuhnya. Maka jangan pernah gara-gara mencintai manusia sampai kita lupa kepada Rob yang menciptakan manusia. Gitu aja. Siti, cari yang kasihan aja. Dan perempuan itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan perempuan itu adalah kepastian. Saya tanya, teteh butuh kepastian apa kemungkinan? Kepastian. Kakak dengar? Butuh pada ya. Sudahlah, kalau antum sudah temukan orangnya, bismillah dia salehah, bagus agamanya, datangi orang tuanya. Dan petik dia dengan cara yang baik. Jangan direngkuh dengan cara yang dipaksa, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Yakinlah, segala sesuatunya ada jalan. Misalkan Ustaz, saya belum secara perekonomian belum maksimal, daripada jatuh dalam kemaksiatan, mintalah sama Allah diberikan kemudahan. Tuh banyak orang-orang yang menikah bukan diawali dari semuanya serba lux, dari sederhana, dari kecil, dari merintis karena bukan pewaris, tapi lihat berakhir bisa romantis dan bahagia kok. Dibandingkan orang yang wedding partinya Masya Allah 7 hari 7 malam. Wah, Anda dulu sering banget ikut sama. Jangan. Sudah, kalau bahasa guru kami, kalau ada yang matang, kalau ada yang jadi, ngapain cari yang mentah? Karena yang mentah belum tentu antum bisa olah. Cari yang matang-matang aja deh. Ya, cari yang pasti-pasti. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Next kita bukan berarti kemudian kita meninggal dunia diangkat kemudian masuk ke surga, bukan. Treatment, manpower yang Allah berikan ketika kita minta diampuni, itu tandanya dengan Allah berikan musibah dalam hidup ini. Cara Allah buat kita clean supaya nggak dosa masuk surga tadi. Salah satu di antaranya Allah bersihkan kita dari segala dosa dengan adanya musibah. Rasulullah SAW pernah bilang ini, membuat kamu gundah, membuat kamu sedih, bahkan sampai duri yang menusuk ke kaki kita
Kalau kita ridho ngadepi itu semua, illa kafarullah biha min khotoya. Itu semuanya janji Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Berarti hal yang pahit yang dihadapi oleh kakak tadi misalkan atau kebanyakan teman-teman di sini, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, itu tanda cinta Allah ngegugurin dosa-dosa kita. Maka treatmentnya adalah ridho. Treatmentnya adalah ridho, menerima, husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala sampai tidak memalingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua itu baik selagi kita masih dekat dengan Allah. Catat, mau sedih yang datang, mau bahagia yang datang, kalau kita masih dekat dengan Allah itu happy, itu bahagia. Karena kebahagiaan tidak selamanya dihiasi dengan canda tawa, sebagaimana sedih juga tidak selamanya diteteskan dengan air mata. Ada orang yang pura-pura bahagia padahal sedih. Ada orang yang terlihat sedih, ternyata dia bahagia. Jadi treatment dari anak, agama mengajarkan untuk senantiasa ridho dan husnuzon kepada Allah selama pilihan itu tidak menjadikan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, teman-teman, ujian tentang masalah faktor finansial ekonomi itu dari zaman dulu. Itu bukan hal yang baru. Puncak ujian laki-laki adalah ketika memiliki harta. Puncak ujian perempuan ketika laki-lakinya tidak memiliki apa-apa. Itu kaidah di masa lalu. Tetapi lihat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang mau married nih, mau nikah nih, ada satu ilmu mahal banget. Kenapa di dalam Al-Quran ada surah namanya At-Talaq, tetapi isinya adalah tentang ketakwaan kepada Allah. Karena orang bercerai itu kebanyakan adalah minim ketakwaan kepada Allah. Salah satu di antara faktor terbesar orang bercerai adalah faktor finansial. Di pengadilan agama yang nengkeng berkas itu bukan laki-laki, kebanyakan perempuan. Karena nggak kuat menghadapi peliknya kehidupan finansial tadi. Maka itulah mengapa wanita yang solehah dia pilih bertahan demi ketaatan tadi. Contohnya siapa? Istri-istri Nabi. Bukan kayak istri-istri Nabi yang meminta tambahan dunia. Kalau putri Persia, putri Romawi, istrinya Nabi, Allah kekurangan harta banget. Tetapi ternyata semua itu dijadikan contoh buat muslimah hari ini, bahwa perempuan penghuni surga itu identik dengan pengorbanan penuh kesabaran. Buat teman-teman yang laki-laki, memiliki harta juga bukan berarti itu murni kebahagiaan. Itu juga ujian. Karena kalau kita tidak bisa memakainya dengan manfaat, menggunakannya dengan tepat dalam ketaatan, boleh jadi itu menjadi sumber malapetaka. Karena banyak orang yang ketika memiliki harta, dia jauh dari sang penciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dahulu yaitu ciptaannya, sang pencipta ya Allah dan Rasulullah. Agar kita tidak terpeleset dalam hal itu, bagaimana tips Ustaz untuk memberikan tauji kepada teman-teman semua yang ada di sini, termasuk anak sendiri Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, orang tua kalian, saudara kalian, anak-anak kalian, harta kalian, perdagangan kalian, ahabbu ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, Allah akan menghinakan kita. Jadi urusan cinta ini bukan hanya tentang urusan kepada pasangan, teman-teman. Salah satu di antara yang menjadikan kita terus dihinakan oleh Allah, kalau kita lebih mencintai selainnya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Maka kalau ingin bahagia, letakkan kecintaan kita kepada Allah, berikan kecintaan kita kepada Rasulnya, berikan kecintaan kita kepada agama kita ini. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini dipanggil untuk kajian, menyisihkan waktu berapa sih? Kita kajian gak berjam-jam gitu, paling lama 2 jam misalkan, atau anak ngomong paling 1 jam, masih berat. Gak bisa. Sahabat-sahabat mulia Nabi itu kenapa diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Ibnu Mas'ud, innahum kanu azhad wa arghab fil akhirah. Karena sesungguhnya mereka orang yang paling zuhud sama dunia dan mereka paling cinta sama akhirat. Pengen mulia di hadapan Allah. Sejak sekarang, yuk kita cintai Allah, cintai Rasulnya. Kalau sudah nanti malam minggu misalkan ada kajian tembrik atau ada kajian dimanapun, yuk prioritaskan itu menjadi panduan, bukan menjadi tren. Demi Allah teman-teman, kebahagiaan kita ini ternyata sudah sampai ke Jakarta Pusat. Banyak event-event organizer itu yang melirik, ada kajian anak muda, ribuan orang ditutupi pakai terpal.
Pegangan sama Ami, pegangan. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Jana Manager yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa sponsor termasuk sponsor saya. Udah di situ duduknya. Ih, apa kemana-mana? So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Jujur mencintai kita. Anda buka di depan dulu nih. Kita akan paham setelah kita keluar, kita akan mengerti bahwa ternyata kita hadir semua di sini dimudahkan oleh Allah karena ada satu zat yang mencintai kita, nggak pernah putus asa mencintai kita sampai nanti kematian tiba. Allah, tanda cinta Allah teman-teman. Semua rasa sakit dalam suatu hubungan itu karena kita merasa memiliki. Setuju ya? Teman-teman kan sering ditanya, gadget, kendaraan, rumah, anak sering tanya, itu punya siapa? Ah, Pak Ustadz, jangan ditanya gitu. Semuanya titipan. Kita tuh lucu, sering bilang titipan, tapi sering merasa kehilangan. Katanya titip, kok ngerasa kehilangan? Itulah kenapa Nabi mengajarkan kita kalau dapat musibah kepada orang yang mendapatkan musibah, apa di antara doa yang dipanjatkan? Kita ini milik Allah. Memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan, kita dapatkan, kita merasa memiliki, baik masalah cinta kepada pasangan atau cinta kepada urusan dunia, pasti berakhir kecewa kalau kita merasa memiliki. Makanya obatnya gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya biar artinya apa? Biar artinya kita itu nggak terlalu membekas di sini. Makanya yang dimasukkan ke hati itu cuma urusan akhirat. Karena sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati sulit akan pergi. Sekali yang dipaksa pasti akan membekas. Maka jangan terburu-buru memasukkan seseorang ke dalam hati. Jangan terburu-buru. Wallahu a'lam. Bisa memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan, kita dapatkan, kita merasa memiliki, baik masalah cinta kepada pasangan atau cinta kepada urusan dunia, pasti berakhir kecewa kalau kita merasa memiliki. Makanya obatnya gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya biar artinya apa? Biar artinya kita itu nggak terlalu membekas di sini. Makanya yang dimasukkan ke hati itu cuma urusan akhirat. Karena sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati sulit akan pergi. Sekali yang dipaksakan pasti akan membekas. Maka jangan terburu-buru memasukkan seseorang ke dalam hati.
Jangan terburu-buru. Wallahu a'lam. Bisa ada obat paling mujarab mengobati kekecewaan dalam hidup kecuali ridho dengan takdir Allah. Makanya kenapa obat bahagia itu adalah tauhid, teman-teman. Kajian seperti ini, anak tujuannya untuk memantik teman-teman sekalian untuk lebih dalam lagi dengan agama kita. Gak bisa kita di treatment, di manpower dengan ilmu yang sekedar 3 bulan sekali, gak bisa. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu mahal. Salah satu yang paling sakit adalah ketika kita ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai. Karena puncak mencintai bukan memiliki. Puncak mencintai ketika kita ridho dia pergi untuk mendapatkan ridho sang ilahi. Itu puncak mencintai. Kalau berbicara tentang mencintai, kadang-kadang mencintai hal yang disesalkan. Karena yang paling menyakitkan adalah ditinggal pergi. Maka saya berwasiat kepada diri Anda dan teman-teman sekalian, yuk persiapkan hati jika satu saat nanti kita akan ditinggal pergi dengan semua hal yang paling kita cintai. Siapa di antara teman yang paling cintai? Orang tua, suami, istri, harta, dunia, bahkan kehidupan kita ini akan pergi. Maka persiapkan betul. Untuk apa kita persiapkan? Agar ketika tiba waktunya, kaki kita ini masih kuat untuk berdiri. Bukan berarti kemudian kita meninggal dunia diangkat kemudian masuk ke surga, bukan. Treatment, manpower yang Allah berikan ketika kita minta diampuni, itu tandanya dengan Allah berikan musibah dalam hidup kita. Cara Allah buat kita clean, supaya nggak dosa masuk surga tadi. Salah satu di antaranya, Allah bersihkan kita dari segala dosa dengan adanya musibah. Membuat kamu sedih, bahkan sampai duri yang menusuk ke kaki kita. Kalau kita ridho ngadepi itu semua, itu semuanya janji Allah. Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Berarti hal yang pahit yang dihadapi oleh kakak tadi, misalkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, itu tanda cinta Allah ngegugurin dosa-dosa kita. Maka treatmentnya adalah ridho. Treatmentnya adalah ridho, menerima, husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tidak memalingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya semua itu baik selagi kita masih dekat dengan Allah. Catat, mau sedih yang datang, mau bahagia yang datang, kalau kita masih dekat dengan Allah, itu happy, itu bahagia. Karena kebahagiaan tidak selamanya dihiasi dengan canda tawa, sebagaimana sedih juga tidak selamanya diteteskan dengan air mata. Teman-teman, ujian tentang masalah faktor finansial ekonomi itu dari zaman dulu. Itu bukan hal yang baru. Puncak ujian laki-laki adalah ketika memiliki harta. Puncak ujian perempuan ketika laki-lakinya tidak memiliki apa-apa. Itu kaidah di masa lalu. Buat teman-teman yang laki-laki, memiliki harta juga bukan berarti itu murni kebahagiaan. Itu juga ujian. Karena kalau kita tidak bisa memakainya dengan manfaat, menggunakannya dengan tepat dalam ketaatan, boleh jadi itu menjadi sumber malapetaka. Karena banyak orang yang ketika memiliki harta, dia jauh dari sang penciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Orang tua kalian, saudara kalian, anak-anak kalian, harta kalian, perdagangan kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, Allah akan menghinakan kita. Jadi urusan cinta ini bukan hanya tentang urusan kepada pasangan, teman-teman. Salah satu di antara yang menjadikan kita terus dihinakan oleh Allah, kalau kita lebih mencintai selainnya daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Rasulnya. Maka kalau ingin bahagia, letakkan kecintaan kita kepada Allah, berikan kecintaan kita kepada Rasulnya, berikan kecintaan kita kepada agama kita ini. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini dipanggil untuk kajian, isikan waktu berapa sih? Kita kajian jam-jam gitu, paling lama 2 jam misalkan, atau anak ngomong paling 1 jam, masih berat. Gak bisa. Sahabat-sahabat mulia Nabi itu kenapa diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena sesungguhnya mereka orang yang paling zuhud sama dunia dan mereka paling cinta sama akhirat. Pengen mulia di hadapan Allah. Sejak sekarang, yuk kita cintai Allah, cintai Rasulnya. Kalau sudah nanti malam minggu misalkan ada kajian tembrik atau ada kajian dimanapun, yuk prioritaskan itu menjadi panduan. Lihat majelis ilmu tuh betul-betul jadi panduan, betul-betul jadi kurikulum, betul-betul jadi kebutuhan. Bukan karena sok soleh atau merasa jadi pemegang pintu surga. Enggak. Karena kita tahu bahagia mustahil kita dapatkan kita jauh dari Allah. Mendekatlah. Sudah terlalu jauh anak-anak muda ini dari Allah. Kenapa demikian? Karena ukuran kebesaran
kebesaran Islam itu ada di pundak teman-teman sekalian. Jika hari ini kita peluangkan kesempatan ini kita buang begitu saja, wallah, anak tanya dengan jujur, antum senang nggak berada di tempat ini? Senang nggak kalau kajian ini akan terulang kembali? Sanggupkah ini kita bumikan menjadi sebuah panduan, menjadi sebuah kurikulum siap? Sebab itu teman-teman, ini semua pertolongan Allah. Wallah,